Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-tahib bi rahmatillah ala dami ni'amillah. Salatan wa salaman bi imani bi dawillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Yang mana kita nantikan syafaatnya esok di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara yang mulia ini, yaitu acara tasyakuran. Tasyakuran adalah cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatnya. Jika kalian kufur nikmat kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yusykurin nas lam yusykurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah perantara kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diceritakan suatu kisah, ada seorang lelaki yang senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la tuqda hajatu illa bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Artinya tidaklah terkabul suatu hajat kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimanapun orang ini, dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan solawat la tuqda hajatu illa bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuqda hajatu illa bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tetangganya yang kafir ini benci kepada orang yang suka bersolawat ini karena kata-kata yang sering disebutkan oleh orang yang suka bersolawat. Sehingga suatu ketika seorang kafir tersebut ingin menjahili orang yang suka bersolawat ini. Suatu hari seorang kafir ini menitipkan satu cincin emas kepada orang yang suka bersolawat, dan orang yang bersolawat itu lalu menaruhnya di dalam lemarinya. Ketika telah menaruh dalam lemari, dan seorang kafir ini tahu bahwa cincin tersebut disimpan di dalam lemari. Lalu ketika orang kafir ini tahu, seorang kafir ini mencuri cincin tersebut lalu membawanya ke sungai. Dan ketepatan seorang yang suka bersolawat ini pergi untuk memancing di sungai. Ketika memancing, seorang yang suka bersolawat ini memancing sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan solawat la tuqda hajatu illa bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang yang sedang mancing ini, lalu dia mendapatkan ikan. Setelah mendapatkan ikan, seorang yang suka bersolawat ini pulang ke rumahnya untuk memasak ikan tersebut. Ketika sampai di rumah, lalu orang yang suka bersolawat ini membersihkan ikan tersebut. Ketika ingin membersihkan ikan tersebut, orang kafir pun datang ke rumahnya orang yang suka bersolawat. Untuk apa? Untuk mengambil cincin yang dititipkan tersebut. Ketika dia berkata, ya fulan, mana cincin ini? Karena si orang yang suka bersolawat disebut dengan apa? La tuqda hajatu illa bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu si orang yang suka bersalat ini mengambil cincin tersebut di lemarinya. Ketika ingin mengambil, maka cincinnya tidak ada, cincinnya hilang. Maka si orang yang suka bersalat ini bingung, panik. Lalu si orang yang suka bersalat ini mencarinya sambil bersalawat, la tuqda hajatu illa bisolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaihi. Maka cincin itu tidak ada. Lalu si orang yang suka bersalat ini berkata kepada orang kafir, ya fulan, tunggu sebentar, kita makan ikan dulu. Si orang kafir ini diajak makan ikan. Itu orang kafir pun masuk ke rumahnya orang yang suka bersalawat sambil menunggu ikan yang dibersihkan oleh orang yang suka bersalawat. Ketika orang yang suka bersalawat ini membersihkan ikan tersebut, ketika membelah ikan, kemudian di dalam perut ikan itu ada cincin emas. Kemudian seorang yang suka bersalawat itu berkata kepada orang kafir, ya fulan, ini cincin ente kan? Setelah itu seorang kafir kaget. Loh, kenapa cincin ini bisa ada di kamu? Ya, si orang yang suka bersalawat berkata apa? La tuqda hajatu illa bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang kafir ini berkata, berarti benar ucapan yang kamu selalu ucapkan. Apa kalimat yang selalu diucapkan orang yang suka bersalawat? Yaitu la tuqda hajatu illa bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Kemudian orang kafir itu meminta maaf kepada orang yang suka bersalawat. Dan minta maaf, lalu seorang kafir itu bercerita, ya fulan, sebenarnya tadi aneh curi cincin ente, terus aneh buang ke sungai. Jadi itu si orang yang suka bersalawat ini memaafkan. Lalu seorang kafir ini bilang ke orang suka bersalawat, ya fulan, aku ingin masuk ke agama. Lalu orang kafir ini pun masuk ke agama Islam. Orang kafir ini masuk ke agama Islam berkat siapa? Berkat orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu seringlah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aprin Galuh Putri Permatasari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan hajat kita semua yang ada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.